Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Davina Razi. Baik, di sini saya berperan sebagai penanya pada tema ijma kali ini. Dan ada juga narasumber saya, yaitu Siti Ilma Rahmawati. Baik, langsung saja, menurut Mbak Ilma, apa sih ijma itu? Ijma menurut saya ialah kesepakatan para ulama atau mujtahid dari umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum syariat Islam yang tidak secara tegas ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Ijma berfungsi sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis dan merupakan hasil ijtihad para ulama yang disepakati bersama untuk mengatasi masalah hukum yang muncul di masyarakat. Untuk ijma secara bahasa berarti kesepakatan atau kebulatan pendapat. Untuk secara istilah, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa tertentu atas suatu persoalan hukum agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, ijma itu semacam konsensus para ulama ya? Kenapa ijma dianggap penting dalam hukum Islam? Betul sekali. Ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Pentingnya ijma karena bisa menjadi pedoman ketika ada masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki kepastian hukum dan tidak terjadi perpecahan dalam masalah. Apakah semua ulama harus setuju agar hal tersebut bisa disebut dan dianggap sebagai ijma? Secara teori, ijma harus melibatkan kesepakatan para ulama yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Namun, dalam praktiknya, ijma biasanya terjadi di kalangan ulama besar atau mujtahid yang diakui. Kesepakatan ini harus jelas dan tidak ada yang menyelisih. Bagaimana proses terjadinya ijma? Apakah harus ada kesepakatan melalui pertemuan resmi atau cukup dengan kesepakatan tertulis? Tidak harus pertemuan resmi, ijma bisa terjadi secara eksplisit, misalnya dalam pertemuan ulama atau secara implisit, yaitu ketika tidak ada ulama yang menolak suatu pendapat setelah dinyatakan. Contohnya ketika seluruh ulama sepakat menerima suatu fatwa dan tidak ada yang membantahnya selama periode tertentu. Apakah ijma hanya berlaku di masa lalu atau di zaman sekarang ijma masih bisa terjadi? Ijma bisa terjadi kapan saja, termasuk di zaman sekarang, selama memenuhi syarat-syaratnya. Namun karena ulama tersebar di seluruh dunia dan perbedaan mazhab, ijma yang mutlak memang lebih sulit terjadi. Meski begitu, konsensus di kalangan ulama bertemporer tetap sangat berpengaruh. Bisakah ijma bertentangan dengan Al-Quran atau hadis? Tidak boleh, ijma yang sah harus selaras dengan Al-Quran dan hadis. Jika ada kesepakatan yang bertentangan dengan keduanya, maka kesepakatan itu tidak dianggap sebagai ijma. Kalau begitu, contoh ijma yang terkenal dalam sejarah Islam itu seperti apa ya, Mbak Ilma? Salah satu contoh ijma yang terkenal adalah ijma sahabat Nabi setelah wafatnya beliau, seperti ijma tentang penetapan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Selain itu, ijma juga terjadi dalam masalah-masalah fik seperti larangan menjual barang yang belum dimiliki. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Ilma atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Sampai di sini wawancara kita kali ini. Semoga semua ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.